Banyak yang berasumsi seandainya saya berkegiatan itu ada semuanya urusannya sama politik. Termasuk datang ke Mary Riana show ini atau Friends of Mary Riana ini adalah kegiatan berpolitik. Ada banyak orang mungkin mendapatkan informasi dari apa yang dia lihat, potongan-potongan, dan akhirnya membuat asumsi-asumsi. Asumsi terbesar apa yang sebenarnya salah yang selalu orang punya terhadap Pak Sandiaga Uno? Apa ya? Hampir semua benar sih ya. Apalagi belakangan ini kan suka banyak nih asumsi bahwa katanya Pak Sandiaga Uno mau pindah partai ke PPP, udah jadi capres, cawapres di sana udah disiapkan, atau mungkin asumsi banyak lah, kadang-kadang kan ada begitu banyak asumsi tentang Pak Sandi. Banyak di politik itu ya karena the art of uncertainties itu akhirnya mereka create many assumptions. Akan banyak bikin asumsi-asumsi dan menganalisa asumsi-asumsi tersebut. Dan itu memang role-nya pengamat politik dan mulai dari yang di TV sampai yang di warung kopi kan. Kan kalau politik itu asik dibicarakan di warung kopi, sampai di podcast gini yang biasanya kita ngomong entrepreneurship, kita ngomong politik sekarang. Jadi saya tuh mungkin yang banyak nggak mengerti itu, saya sangat boleh dibilang I'm more of an entrepreneur dibanding politicians. Jadi mungkin itu asumsi yang paling banyak orang bilang saya banyak melakukan kegiatan berpolitik. Sebetulnya ini bagian daripada tugas dan fungsi saya di kementerian dan posisi saya di Partai Gerindra sebagai wakil ketua Dewan Pembina. Dan banyak yang berasumsi seandainya saya berkegiatan itu ada semuanya urusannya sama politik. Padahal kayak misalnya ke P3 itu berdasarkan undangan. Undangan dari Pak Ketua Umum, undangan dari para kiai, pondok pesantren yang ada di bawah naungan keluarga besar P3, saya diundang. Saya datang memberikan pandangan saya dan motivasi berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatannya wisata religi, kegiatannya membangun kuliner halal dan lain sebagainya. Jadi itu sudah saya klarifikasi bahwa kegiatan saya ini masih dalam tugas dan fungsi, tapi pasti di tahun politik ini setiap kegiatan termasuk datang ke Mary Riana show ini atau Friends of Mary Riana ini adalah kegiatan berpolitik, tapi it's actually much beyond politics. Jadi bahwa sekali lagi politik itu last minute, yang menjadi minute to minute adalah bagaimana kita menginspire dan terus membangun negeri ini. Lagi-lagi balik ke prinsip tadi ya, karena mungkin di dunia politik having more uncertainty, creating more possibilities, ya itu semakin baik lagi. Jadi seringkali mungkin kata-kata mungkin nih, jangan-jangan ini lagi mau kesini, jangan-jangan lagi mau pindah, jangan-jangan lagi gak suka sama ini. Jadi meng-create that kind of possibility dan kemungkinan-kemungkinan itulah yang memang nature dari dunia politik itu seperti itu ya. Iya, dan ternyata begitu dibuka, yang ngundang Pak Sandi bukan hanya P3, ada teman-teman dari PKB ngundang juga kemarin di Kabupaten Bandung, dari PKS di Kota Bandung. Jadi ternyata kegiatan kita ini kan 360 derajat gitu, mulai dari desa wisata sampai kepada bagaimana mengajak perusahaan untuk IPO, itu kan ada di dalam tugas dan lingkup fungsi kita. Jadi setelah dilihat, iya benar, ternyata setelah dianalisa kegiatannya memang itu semuanya tersentuh gitu loh. Bukan hanya suatu partai tertentu dan orientasinya hanya politik. Oke, tapi partai tetap di Gerindra. Partai tetap di Gerindra. Saya sebagai wakil ketua Dewan Pembina ditugaskan Pak Prabowo langsung untuk fokus di kementerian. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau Pak Sandi punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Apa ya superpower ya? Ini superhero, ada hubungannya sama superhero juga ya? Boleh. Apa ya? Superman kayaknya ya. Mungkin bisa terbang gitu. Apa ya superpower?
mungkin the power to empower. Jadi bagaimana kita, karena menurut saya masyarakat kita dan setiap individu itu punya keunggulan sendiri. Tinggal mereka bagaimana di empower supaya mereka bisa true to their own nature, be the best they can be. Itu mungkin ya saya melihat power yang bisa diberikan saya untuk mengempower other people itu. The power to empower ya. The power to empower other people, the power to empower masyarakat kita, the power, kekuatan untuk berjuang bersama rakyat untuk mensejahterakan. Karena kan tujuan Republik ini kan jelas kan, pendiri bangsa kita kan sudah bilang bahwa pertama kita harus melindungi segenap dan seluruh. Intinya mereka harus dirasa aman, itu harus, dan itu kita ada TNI Polri, ada pemerintah dan lain sebagainya. Kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Apakah kita sudah sejahtera? Yes, some people, tapi banyak yang belum sejahtera. Ini tugas kita. Sebelum 2045 nih, untuk membawa Indonesia maju di 2045, GDP per kapita kita targetkan itu kan mendekati angka 30.000 GDP per kapita. Yes, masih 20 tahun lagi dari sekarang, tapi ini udah dekat banget, kita harus kerja keras. Selanjutnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini what you're doing is part of building the nation kan. Dan ikut partisipasi dalam perdamaian dunia, dan Indonesia sudah dengan G20, dengan ASEAN chairmanship sekarang ini kita mengambil posisi untuk menjadi bright spot ya di dunia yang penuh gejolak ini, volatility. Indonesia ini sanctuary for mungkin kalau dibilang spirituality, serenity, ini kan jarang gitu di dunia yang sangat bergejolak itu. Di Indonesia ada kedamaian seperti ini, tapi masih banyak PR, seperti bagaimana kita meningkatkan lapangan kerja, membuka peluang agar masyarakat lebih sejahtera. The power to empower, jadi punya superpowernya supaya orang lain juga punya superpower ya. Mereka jadi superhero-superheronya. Semua menjadi superhero. Oke, that's nice.